Demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Imam Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, guru tidak hanya menuntun, tetapi harus bisa membimbing anak-anak menuju tumbuh kembang sesuai dengan kodrat keadaan setiap anak, sehingga mampu berperan sebagai diri sendiri maupun pada kehidupan sosial sebagai masyarakat. Dengan cara apa agar tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bisa terwujud? Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana kita sebagai guru harus bisa menuntun dan mengarahkan murid-murid bukan menjadi objek pendidikan, melainkan harus menjadi subjek pendidikan. Bagaimana guru harus bisa mengenali karakteristik murid, bisa memahami potensi dan gaya belajar muridnya. Guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman terhadap murid-muridnya. Bagaimana guru harus bisa mengarahkan murid untuk selalu berbudi pekerti yang baik. Ada 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulada, yaitu guru sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa, guru sebagai seorang pendidik harus bisa memberi motivasi terhadap murid-muridnya. Kemudian yang ketiga adalah Tuturi Handayani, guru sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan semangat kepada murid-muridnya. Kemudian bagaimana agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid pada pembelajaran di kelas seperti apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, guru harus mulai terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap murid. Dan yang ketiga, guru harus bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Apa yang bisa saya lakukan atau bagaimana saya telah melakukan pembelajaran di kelas dengan pendidikan yang berpihak pada murid? Saya melakukan pembelajaran di kelas dengan yang pertama adalah pembentukan karakter. Dengan pembentukan karakter, maka murid akan bisa bersopan santun atau bisa menghargai baik guru, teman, atau dirinya sendiri. 2. Dengan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, maka murid akan selalu bisa tersenyum untuk menerima semua pembelajaran yang dipelajarkan oleh gurunya. Tantangan atau kesulitan yang saya hadapi ketika menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang pertama, kurangnya pemahaman saya mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, saya masih belum optimal menguasai penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Yang ketiga, masih rendahnya minat murid dalam mengikuti pembelajaran yang menggunakan teknologi. Solusi yang bisa saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, saya sebagai seorang guru harus bisa melakukan pembelajaran yang kreatif, menemukan ide-ide baru atau inovasi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid itu sendiri. Kemudian sebagai seorang guru, saya harus bisa memberikan dorongan
atau motivasi kepada murid untuk terus semangat dalam menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri yang ada di sekolah. Demikian demonstrasi konseptual yang bisa saya paparkan. Yang terakhir adalah pendidikan adalah perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Terima kasih.